Di era kebebasan bicara seperti sekarang, lu pasti sudah banyak mendengar berbagai statement yang dianggap kontroversial. Entah itu dari kalangan artis, atlet, pejabat negara, bahkan sampai ke orang biasa. Dan pasti, lu juga sudah melihat banyaknya hujatan di kolom komentar mereka. Bahkan ada yang sampai kena mental gitu. Tapi, pernah nggak lu kepikiran, kenapa gitu orang-orang suka banget menghujat orang lain akan tindakannya? Kenapa mereka tidak membiarkannya saja? Dan apakah hujatan yang mereka lontarkan benar-benar berhasil atau efektif? Supaya pembahasan ini jadi lebih universal, gua akan menyebut hujatan ini dengan kata cancel culture. Apa itu cancel culture sebenarnya? Seperti apa definisi dari cancel culture itu sendiri? Singkatnya, cancel culture adalah fenomena penarikan dukungan dari selebriti atau apapun itu yang telah melakukan tindakan tidak etis atau tidak pantas gitu. Ya, hujatan, boikot, penolakan, dan sejenisnya adalah bagian dari cancel culture ini. Di era modern seperti sekarang, fenomena ini seringkali terjadi di media sosial dan dapat berakibat fatal pada karir, reputasi, atau bahkan keberadaan seseorang secara online. Sebenarnya, asal-usul dari istilah cancel culture ini tidak begitu jelas. Karena setiap artikel yang gua baca selalu saja memberikan jawaban yang berbeda. Tapi, kalau menurut Pew Research Center, asal-usul dari cancel culture sendiri berasal dari kata cancel yang dalam bahasa gaul merujuk pada putusnya hubungan dengan seseorang dan juga digunakan dalam lagu tahun 80-an. Yang kemudian digunakan lagi pada film serta acara televisi dan akhirnya menjadi kata yang cukup umum di media sosial terutama di Korea gitu. Sedangkan untuk praktiknya sendiri sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum era sekarang. Mungkin lu sudah tahu kalau selama abad pertengahan di Eropa sana sudah banyak wanita yang diarak bahkan sampai dieksekusi karena dianggap melakukan praktik sihir. Di era modern seperti sekarang, cancel culture itu bisa dibilang dapat menyebar dengan sangat cepat. Hal ini bisa terjadi tentu saja karena sosmed zaman ini seperti Twitter, TikTok, Facebook, maupun Instagram yang bisa membuat penggunanya untuk meng-share suatu informasi dan melakukan hujatan secara bersamaan. Hal ini juga membuat kasus-kasus yang dulu mungkin hanya diketahui oleh satu atau dua orang saja, sekarang dapat dengan mudah menjadi berita viral dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu kelebihan utama dari cancel culture ini adalah kemampuannya untuk memaksa seseorang atau bahkan suatu kelompok untuk mempertanggungjawabkan perbuatan atau pernyataan yang dianggap tidak pantas. Dalam beberapa kasus, cancel culture ini juga memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya kurang didengar oleh masyarakat. Contoh dari gerakan cancel culture ini ada banyak, seperti hujatan yang diterima oleh para artis atau public figure, sampai kepada pemboikotan produk serta merek yang sedang terjadi saat ini. Tapi, cancel culture ini juga bukan berarti tanpa kekurangan. Salah satu dampak buruk yang mungkin cukup relate di Indonesia adalah kurangnya informasi seperti apa, siapa, serta mengapa seseorang bisa di-cancel atau dihujat. Hal semacam ini pernah terjadi kepada Dewi Sandra, di mana pada waktu itu, si Dewi Sandra itu malah menjadi korban salah hujat karena memiliki nama yang relatif mirip dan istri pelaku korupsi. BTW kasusnya sekarang gimana ya? Atau yang paling terbaru ialah kasus Fat Cat yang ternyata cuma prank belaka. Ya, hal ini membuktikan bahwa terkadang individu atau seseorang yang di-cancel itu belum tentu bersalah. Dan malah bisa saja kalau kasus mereka itu lebih kompleks daripada yang terlihat. Apalagi, seperti yang lo tahu, kalau kebanyakan netizen kita itu memiliki literasi yang rendah sehingga rentan kemakan berita hoax yang belum jelas kebenarannya. Itu belum dengan fakta bahwa netizen Indonesia adalah salah satu netizen paling barbar di dunia. Udah literasinya rendah, barbar pula. Selain itu, cancel culture ini juga bisa membuat seseorang jadi terlalu takut untuk berbicara atau bertindak secara terbuka karena khawatir akan dikecam. Sudah banyak gitu orang-orang yang berhenti berkarya entah itu di media sosial maupun konvensional karena mendapat hujatan dari masyarakat. Bisa karena mereka dipecat atau memang takut aja gitu dengan omongan netizen. Sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan. Apakah kalian pernah menghujat seseorang? Kalau iya, kenapa kalian melakukannya? Apakah karena kalian tidak suka dengan kelakuannya? Atau karena emang kalian saja yang nggak suka dengan orangnya? Ya, apapun alasannya. Kira-kira, apakah hujatan yang kalian lontarkan benar-benar efektif untuk membuat orang tersebut berubah sesuai dengan yang kalian mau? Karena fun fact-nya, ada loh beberapa influencer yang memang sengaja gitu
memanfaatkan hujatan netizen sebagai sebuah strategi marketing agar lebih dikenal tentunya. Sedangkan di Korea sendiri, bisa dibilang kalau hujatan netizen itu lebih efektif untuk menghancurkan karir seorang public figure yang bermasalah. Well, sebenarnya untuk beberapa kasus, hujatan netizen di Indonesia itu juga sangat efektif untuk mengakhiri jenjang karir seseorang. Hal seperti ini pernah dialami oleh seorang penyanyi sekaligus mantan juri di salah satu acara dangdut di televisi, Saipul Jamil. Di mana pada waktu itu, selepas keluar dari penjara, Saipul Jamil malah dijemput dengan meriah oleh masyarakat. Melihat kejadian itu, netizen benar-benar marah karena tidak memikirkan bagaimana perasaan korban. Hingga pada akhirnya Saipul Jamil pun tidak diperbolehkan masuk ke acara televisi lagi. Tapi, jika mau melihat lebih jauh tentang cancel culture ini, sebenarnya ada sedikit anomali di mana seseorang yang telah melakukan kesalahan besar bahkan sampai menghilangkan nyawa, malah dibela oleh netizen karena memiliki paras yang rupawan. Yang mana hal ini malah menimbulkan sebuah pertanyaan bahwa apakah kalau kita berwajah tampan otomatis akan aman dari hujatan. Tapi untungnya sih hal ini tidak berlaku untuk semua orang. Karena buktinya Seungri yang terlibat dalam skandal Burning Sun pun juga dihujat oleh netizen Korea, meskipun memiliki tampang yang rupawan. Di dunia bisnis sendiri, cancel culture atau pemboikotan ini ternyata cukup menjadi mimpi buruk bagi para pengusaha brand-brand besar tersebut. Sudah banyak perusahaan yang mengalami penurunan hanya karena melakukan tindakan yang dianggap tidak pantas. Efek yang ditimbulkan pun sangat beragam, mulai dari penurunan penjualan, performa perusahaan, bahkan sampai ke penurunan saham. Apalagi di zaman sekarang, orang-orang jadi lebih tahu soal perusahaan mana saja yang sedang diboikot. Sehingga seharusnya pemboikotan era sekarang itu lebih efektif ketimbang zaman dahulu. Selain itu, pemboikotan brand-brand tadi ternyata juga bisa mendorong UMKM lokal untuk merebut pasar di Indonesia. Meskipun harus diakui juga kalau negara ini masih butuh waktu untuk merubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja kebutuhan. Tapi, itu bukan berarti kalau dengan pemboikotan brand-brand besar tersebut, Indonesia tidak akan mengalami kerugian sama sekali. Justru sebaliknya, jika perusahaan atau brand yang diboikot itu punya markas yang besar di Indonesia, maka bisa saja kalau perusahaan tersebut akan mem-PHK karyawannya karena kerugian yang mereka alami. Dan ujung-ujungnya adalah pengangguran di Indonesia jadi semakin banyak. Ya, intinya segala sesuatu itu memang ada konsekuensinya sih. Ada plus minus lah. Lalu, setelah mengetahui itu semua, kita sekarang bisa berpikir, apakah cancel culture yang berupa hujatan, penolakan, sampai ke pemboikotan itu benar-benar efektif? Well, gua nggak bermaksud menormalisasikan cancel culture, tapi memang harus diakui kalau cancel culture itu memang efektif, meskipun tidak 100% tentunya. Apalagi, seperti yang lo tahu, di Indonesia sendiri, pemerintah itu terkadang suka membuat aturan yang aneh-aneh. Dan jika bukan karena netizen, bisa saja Steam saat ini masih diblokir. Oh ya, BTW gua pernah membahas kenapa pemerintah suka membuat peraturan yang aneh-aneh. Silahkan mampir. Selain itu, sebagai netizen yang budiman, kita juga harus bisa memilih mana statement yang harus dikasih paham dan statement yang mungkin bisa dibicarakan dengan halus. Jangan sampailah hanya karena pernyataan atau perbuatan yang sepele, kita malah mengatai influencer tersebut dengan kata-kata yang menyakitkan. Karena sejatinya, salah satu alasan kenapa budaya ini bisa ada, itu karena kita sebagai netizen malah menganggap kalau idola kita adalah manusia sempurna yang tidak mungkin membuat kesalahan. Sehingga saat mereka melakukan kesalahan yang mungkin tidak mereka sadari, pada saat itu pula lah kita akan kecewa dan melampiaskannya. Makasih buat lu yang sudah menonton video ini. Gimana? Apakah ada yang ingin lu sampaikan? Bisa banget komen di bawah. Jadi, jangan lupa belajar.